Halo, perkenalkan nama saya Zikri Fauzani Effendi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan hukum program CSR dalam sistem hukum bisnis nasional. Pernahkah kalian bertanya, apa sih tanggung jawab sebuah perusahaan selain mencari keuntungan? Dalam video ini, kita akan membahas masalah Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dan melihat bagaimana kedudukannya dalam hukum bisnis Indonesia. Tujuan dasar negara kita, Indonesia, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, namun seiring dengan pertumbuhannya ekonomi dan investasi, muncul juga dampak negatif dari aktivitas perusahaan, seperti kerusakan lingkungan dan lain-lain. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Dulu, CSR sering dianggap sebagai sebuah tindakan sukarela bagi perusahaan. Namun, konsep ini telah bergeser menjadi sebuah kewajiban hukum. Landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau biasa kita kenal menjadi Undang-Undang PT. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Tak hanya itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga mewajibkan setiap penanam modal untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan kewajiban ini bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kepedulian sosial. Meski sudah diatur dalam undang-undang di atas, ada beberapa ambiguitas dalam penerapannya. Misalnya, Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mewajibkan hal tersebut bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Selain itu, ada tantangan lain dalam implementasi CSR ini, seperti pembedaan. Apakah dana CSR ini diambil dari biaya operasional atau dari keuntungan perusahaan? Isu ini masih menjadi perdebatan di antara pengamat hukum. Lemahnya koordinasi antara kementerian juga membuat pelaksanaan kebijakan CSR menjadi kurang efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, CSR tetap memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum bisnis di Indonesia. Program ini merupakan salah satu implementasi pembangunan berkelanjutan dengan prinsip triple bottom line atau profit, people, dan planet. Melalui program seperti community development, CSR tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga membentuk citra yang positif bagi perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan, dan memperkuat hubungan timbal balik antara perusahaan dan komunitas setempat, yakni masyarakat. Pada akhirnya, CSR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga komitmen etis perusahaan untuk mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya CSR adalah kewajiban hukum bagi perusahaan di Indonesia, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Meskipun masih ada kendala seperti disharmonisasi regulasi dan ketidakjelasan pendanaan, peran CSR sangat strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan lingkungan. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pendapat dan kritik, boleh di kolom komentar. Terima kasih.